Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yespis tercinta, pada kesempatan yang berbeda saya pernah bercerita di Yespis Radio ini juga tentang kisah memilukan perjalanan seorang anak muda yang namanya Muhammad bin Idris ketika dia harus meninggalkan seorang ibu yang sendirian di rumah karena memang seorang ibu adalah single parent, menjadi bapak dan sekaligus ibu rumah tangga dalam keluarga Syafi'i. Ya, kisah memilukan itu telah kita lewati. Izinkan saya berkisah lanjutan terkait dengan inspirasi dari Syafi'i muda Muhammad bin Idris ketika dia sudah menjadi orang hebat. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy, atau biasa kita kenal dengan Imam Syafi'i. Kita mengenalnya sebagai seorang mufti besar Sunni Islam dan pendiri madhab Syafi'i. Banyak hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan lanjutan dari Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu agama. Salah satunya adalah di saat ibu Imam Syafi'i merelakan anaknya untuk berjuang mencari ilmu. Dikisahkan sahabat Yespis, guru Imam Syafi'i mengaku telah kehabisan bekal untuk mengajarkan kepada Syafi'i muda. Kemudian guru ini mengirimkan Syafi'i muda ke Mekah, lalu ke Irak. Muhammad, ilmuku sudah habis, maka pergilah kamu ke Madinah. Belajarlah dengan guru lain, saya sudah kehabisan ilmu. Ketika sang guru dawuhan seperti itu kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini, lalu Imam Syafi'i pamitan kepada ibunya. Ia meminta izin akan belajar agama ke Madinah, lalu ke Irak. Apa kata ibunya? Nak, berangkatlah kamu menuntut ilmu. Ilmu itu jihad di jalan Allah, dan kita ketemu kelak di akhirat saja ya. Begitu kata ibu, luar biasa, mendorong, memotivasi, advis kepada anaknya yang muda ini untuk belajar ilmu. Atas restu itu kemudian Syafi'i berangkat. Kemudian dia mendalami ilmu agama di Madinah dan Irak. Dan ia pun tidak berani pulang karena belum diminta oleh ibunya lagi. Masih begitu betapa taatnya seorang Syafi'i muda kepada ibunya. Dia tidak berani pulang padahal ilmunya sudah sangat luar biasa. Ketika di Irak, ternyata Imam Syafi'i sudah menjadi seorang alim besar, seorang cerdik pandai. Ketika ada rombongan dari Irak yang hendak melaksanakan ibadah haji, ibu Imam Syafi'i datang ikut haji juga. Ada sebuah kisah ketika ada di Masjidil Haram. Suatu ketika ada halakoh besar di Masjidil Haram, didatangi oleh para cerdik pandai. Orang pintar-pintar berkumpul dalam satu majelis, dan ada seorang alim besar dari Irak. Alim yang sangat terkenal itu, yang datang dari Irak, sebentar-sebentar selalu mengutip perkataan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibu Imam Syafi'i bingung mendengarkan itu. Siapa sih sebenarnya yang dikutip oleh kiai-kiai dan ulama-ulama besar ini? Selalu dikutip, selalu dijadikan rujukan pendapatnya itu. Sahabat Yespis, ibu Imam Syafi'i yang bingung itu kemudian bertanya tentang siapa sebenarnya Muhammad bin Idris kepada alim besar itu. Ya Syekh, kata ibunya, siapa sebenarnya Imam Idris Asy-Syafi'i itu? Sang alim besar itu dengan penuh kebanggaan menjawab, dia adalah guruku, seorang alim dari Irak, asalnya dari Makkah ini. Ibunya pun menyaut ketika diberikan jawaban seorang syekh besar itu. Ketahuilah ya Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku, kata ibu Imam Syafi'i. Sahabat Yespis, setelah mengetahui perempuan itu adalah ibu dari Imam Syafi'i, maka saat itu juga orang-orang menghormatinya. Tapi ibu hanya satu pesan yang disampaikan. Pesanku begini untuk Syafi'i. Kalau Syafi'i kepengen pulang, pulanglah. Serta-merta sahabat Yespis, sang murid yang syekh besar ada di Makkah ini pada halakoh kemudian menyampaikan informasi itu kepada seorang guru yang ada di Irak.
Dan Imam Syafi'i pun menerima informasi itu dengan baik dari seorang murid yang juga sudah menjadi syekh besar di tanah Rasulullah SAW, yakni di Baitul Haram ketika terjadi halaqah. Sahabat Hizbis tercinta, mendengar kabar tersebut, Imam Syafi'i langsung bergegas pengen segera pulang. Orang-orang yang mencintainya memberikan banyak kekayaan. Ada yang memberi unta lengkap dengan isi di punggungnya unta. Jadi semua apa saja yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar Imam Syafi'i memberikan sampai beratus-ratus unta dibawa oleh Imam Syafi'i beserta isinya. Yang biasa orang dulu karena tidak ada kendaraan kecuali unta, ya semua barang-barang yang ada hasil pembelian, hasil jual beli, tijarah dan sebagainya selalu ditaruh di atas punggung unta. Dan kita tahu sahabat Hizbis, Imam Syafi'i pulang dengan membawa kekayaan besar. Dan tidak hanya itu sahabat Hizbis, dalam perjalanan pulangnya Imam Syafi'i dikawal oleh murid-muridnya. Sampai di batas kota Mekah, Imam Syafi'i menyuruh salah seorang ashabnya atau muridnya untuk memberi kabar kepada ibunya bahwa Syafi'i sudah dekat. Sahabat Hizbis, murid tersebut berlarian lebih dulu ke kota Mekah. Kemudian setelah sampai ke rumah ibu, sang murid mengetuk pintunya, "Assalamualaikum." Ibu pun menjawab dari dalam, "Waalaikumsalam." "Siapa itu?" kata seorang ibu. "Saya murid Imam Syafi'i." Murid tersebut memberitahu bahwa Imam Syafi'i sudah di batas tapal kota Mekah. Kemudian ibu menanyakan kepada seorang murid daripada Imam Syafi'i, apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Maka dengan bangganya sang murid Syafi'i ini memberikan jawaban pada sang ibu, "Ibu, guru saya membawa banyak harta, beratus-ratus unta, dan kami kawal beliau untuk bertemu dengan ibu." Sahabat Hizbis, apa yang didawuhkan oleh seorang ibu kepada sang murid daripada Syafi'i ini? "Ketahuilah, aku menyuruh Syafi'i ke Irak, bukan mencari dunia. Katakan kepada Syafi'i, Syafi'i tidak boleh pulang ke rumah." Demikian kata ibunya yang kemudian menutup pintu rumah kembali. Sahabat Hizbis, murid itu menyampaikan apa yang terjadi kepada Imam Syafi'i sambil bergetar. "Guru, ibumu marah," katanya. Lalu Syafi'i pun bertanya kepada sang murid ini, "Kenapa marah?" Murid Imam Syafi'i pun menceritakan bahwa ibu Syafi'i bertanya bahwa Imam Syafi'i membawa apa. Lalu ia mengatakan bahwa gurunya membawa unta yang banyak. Apa yang dikatakan oleh Syafi'i kepada sang murid yang diutus tadi? "Kamu sedang salah. Seharusnya kamu bukan jangan ngomong begitu. Jangan ngomong soal harta. Tapi ngomonglah bahwa saya sudah siap untuk bertemu dengan ibu, begitu saja." "Oke," kata Imam Syafi'i. "Sekarang seluruh hartaku akan saya serahkan kepada para duafa, para masakin yang ada di kota Mekah ini. Panggil dan cari orang-orang Mekah sini yang miskin untuk menerima seluruh harta kekayaanku ini." Sahabat Hizbis, seluruh harta kekayaan yang dibawa oleh Imam Syafi'i kemudian dibagikan kepada para fakir dan para miskin yang ada di kota Makkah. Dan mereka sudah menghabiskan seluruhnya. Dan akhirnya memang harta itu habis, sahabat Hizbis. Semua unta dan harta lainnya dibagikan semua kepada penghuni Makkah. Imam Syafi'i tinggal menyisakan satu unta saja yang berisi buku-buku hasil ngaji dia kepada sang guru. Sahabat Hizbis, setelah itu Imam Syafi'i meminta muridnya untuk kembali menemui orang tuanya dan mengatakan bahwa dirinya hanya membawa kitab dan ilmu saja. Harta kekayaan yang dibawa, unta-unta yang dibawanya sudah diberikan pada penghuni kota Mekah. Apa kata ibu ketika sang santri dari Syafi'i ini matur kepada ibunya bahwa Syafi'i tinggal membawa ilmu? "Ya, silakan Syafi'i, saya tunggu di rumah." Begitu kata ibu setelah murid itu kembali. Sahabat Hizbis, dari kisah yang sangat memilukan dan dramatis ini, kita dapat memetik hikmah. Yang pertama, sahabat Hizbis, seorang ibu yang baik tidak menjadikan anaknya sebagai sapi perahan. Seorang ibu yang baik tidak akan menjual harga diri seorang anak. Seorang ibu tidak akan melepaskan anaknya untuk sekedar mencari duniawi.
tetapi ilmu pengetahuan yang kemudian duniawi akan menyusul pada ilmu pengetahuan itu. Seorang ibu yang bijak adalah seorang ibu Syafi'i muda. Yang kedua, ketika seorang ibu melepas anaknya dengan sukarela dan ditemukan lagi oleh Allah di dunia, maka Allah pun akan mempertemukannya. Ibu Imam Syafi'i melepas Syafi'i muda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun Allah akan mengembalikan anak muda yang sudah berisi kepada sang ibu kembali. Kalau ibu melepas anaknya karena Allah, maka Allah akan melepaskan sang anak kepada ibunya lagi. Dan bakal dipertemukan bukan sebatas di dunia, tetapi ditemukan di akhirat pula. Dan hikmah yang terakhir sahabat Yesbis dari perbincangan pada sore menjelang berbuka puasa ini, bahwa kita jangan pernah putus asa dan jangan pernah kita ragu bahwa ketika anak kita harus menimba ilmu pengetahuan, kemanapun ia berada, lepaskanlah dan ridhokanlah, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemampuan kita. Sahabat Yesbis, hikmah dan inspirasi sore ini benar-benar menakjubkan bagi saya pribadi. Semoga sahabat Yesbis terinspirasi juga, dan kita semuanya bisa melakukan gerakan bersama-sama, gerakan ilmu pengetahuan untuk generasi kita. Akhirnya dari studio Yesbis di 107,7 MHz, selamat melakukan berbuka puasa untuk sore hari ini, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.